Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Sekali lagi apa kabarnya hari ini? Pasti bisa dilewati, amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap kebaikan dan berkat yang boleh kita terima sampai di bulan yang baru ini, bulan April. Penyertaan Tuhan sempurna depan kita. Mari saat ini dengan buah hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kasih anugerah yang Tuhan berikan, sediakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengingat ya Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk salib-Mu ya Tuhan, untuk penebusan dosa kami ya Tuhan, dengan mengorbankan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, setiap pujian kami hanya Bapa-Mu. Bersama-sama kita Bapa. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus.
berharga, Kau segalanya, Yesus. Kembali katakan, kerinduanku Tuhan, kerinduanku Tuhan. Oh, senangkan hati. Oh, kami Tuhan menjadi anak yang menyenangkan hati. Kau mulia, Kau segalanya, Yesus. Segenap hidup hanyalah bagimu Tuhan, hanyalah bagi Yesus. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Katakan, Kau berharga segalanya. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Kau yang berharga. Kau berharga, Kau segalanya, Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, Kau Allah yang berharga. Yesus, Kau mulia. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, dalam kondisi yang sehat ya Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh Ya, baik Tuhan. bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saatnya Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapa, membawa segenap hidup kami ya Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang boleh menjamah setiap kami ya Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kehidupan kami ya Tuhan boleh semakin disempurnakan ya Tuhan, semakin hari boleh semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita kasih salam dulu. Salam hangat buat saudara kita semua. Hanya di dalam namanya kita menemukan kekuatan kita, amin. Ada kemenangan, ada kuasa yang luar biasa terbentuk dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman terangi jalan, bisa iman. Bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa murni-Nya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi memuji nama Tuhan kita. Katakan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Dia yang setia menjaga, dengan kuasa murni-Nya. Katakan, hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
Yesus dia sumber pengharapan. Sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti akan terjadi kemenangan bagi selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, Dalam kuasa-Nya, dalam kuasa-Nya kemenangan. dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih semangat puji nama Tuhan? Amin. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Yesusku dahsyat. Yesus sudah Puji nama Tuhan. Kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan kita, bersinar bagimu. Mari Bapak Ibu yang mau bersinar bagi Tuhan, kita boleh lambaikan tangannya. Kita mau bersiap-siap bersinar bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan oleh kehidupan kita. Amin. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Dia yang mengubah. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Haleluya. Mari dengan lebih bersukacita kembali katakan. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu. Hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah Yang berkuasa. berkuasa. Kembali katakan, Kau Allah berkuasa. Kau Allah berkuasa. Hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu. Segenap hatiku bersinar Segenap hatiku. segenap hatiku bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Masih semangat puji nama Tuhan? Kita istirahat dulu dong Bapak Ibu ya sekalian ya. Boleh duduk kembali. Kita memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Farel. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatannya ya Tuhan. Jika kami masih bisa kembali untuk beribadah di tempat ini, tiba saatnya ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin memberikan dari sedikit milik kami ya Tuhan.
Ajar kami ya Tuhan untuk memberi dengan ketulusan hati, dan ajar kami ya Tuhan untuk memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberikan yang terbaik. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ada ya Tuhan. Semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah menuntun kami atau membawa kami ya Tuhan menjadi harta kesayangan. Terima kasih. Ku ada hanya karena anugerah, hidup oleh kasih karunia. Karenamu membuatku mengerti cintamu, membuatku berarti. Biarkan kasih-Mu selalu melingkupiku, selimuti hari-hariku, tenteramkanku di jalan-Mu. Biarkan cinta-Mu selalu di dalam kalbuku, warnai setiap langkahku, tuntunku menjadi harta kesayangan. Mari Bapak Ibu, lebih sungguh kita mengangkat pujian ini. Sama-sama katakan, ku ada hanya karena anugerah. Ku ada hanya karena anugerah. Ku hidup oleh kasih karunia. Karenamu membuatku mengerti cintamu, membuatku
harta kesayanganmu, menjadi harta kesayanganmu, jadi harta kesayanganmu, menjadi harta kesayanganmu, jadi harta sayanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami boleh menjadi harta kesayangannya Tuhan. Makasih Tuhan, berkati kami sekarang kembali dengan firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia terasa kita sudah memasuki bulan April dan sekarang adalah minggu pertama di bulan April. Hari ini kita akan mempelajari dengan tema miliki pikiran Kristus. Ada 2 ayat yang kita akan baca. Yang pertama dari 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2:16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga orang itu dapat menasehati Tuhan. Tapi yang menarik adalah dia berkata tetapi kami itu artinya Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Dia berkata kami memiliki pikiran Kristus. Satu hal yang luar biasa, Paulus bersama dengan tim pelayanannya, dia memiliki pikiran Kristus. Kemudian dia pun memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi yang berkata dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, nasihat ini pun diberikan buat kita hari ini. Hendaklah seluruh jemaat Ruko Gerahaniaga dalam hidupmu, dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah kita jadi jemaat Tuhan. Kita mau sama-sama belajar memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Apa memiliki pikiran Kristus? Apa itu memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu? Memiliki pikiran Kristus artinya mengetahui kehendaknya serta rencana dan maksud penebusannya. Jadi kalau kita memiliki pemikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara, berarti kita mengetahui kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita mengerti rencana Tuhan buat hidup kita. Dan kita mengerti maksud penebusannya, pengorbanannya buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, hal ini berarti menghargai dan memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandangnya.
menilai segala perkara sesuai dengan cara Allah menilainya. Kalau Bapak Ibu kita sadar, menyadari kita memiliki pikiran Kristus, berarti kita menghargai dan memandang segala perkara sesuai dengan cara Allah memandangnya. Jadi konsep pandangan kita bukan lagi konsep pandangan diri sendiri, tapi kita belajar memahami cara pandang Allah terhadap sesuatu di dalam hidup kita. Kemudian kita juga menilai segala perkara sesuai dengan cara Allah menilainya. Jadi kita nggak menilai sesuai dengan apa yang menurut manusia, menurut kita. Tapi kita belajar menilai sesuai dengan cara Allah menilai sesuatu dalam hidup kita. Sebagai contoh, mengasihi yang dikasihnya dan membenci yang dibencinya. Bapak Ibu, kalau Allah memandang mengasihi sesuatu, kita pun juga harus memandang dari sisi Allah. Kita pun mengasihi. Tapi sebaliknya, kalau Allah memandang suatu hal yang dibenci, kita pun harus membenci apa yang tidak disukai Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus? Apa cirinya? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, mulia dan kudus. Ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus adalah pikirannya itu mulia dan kudus. Di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka memiliki pikiran, yaitu di mana pikiran jemaat Filipi selalu memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, dan sebagainya, dan sebagainya. Pikiran selayaknya sebuah wadah. Jadi pikiran kita ini selayaknya menjadi sebuah wadah yang memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Banyak hal yang masuk dalam pikiran kita nih Bapak Ibu. Ya. Dan ingat, pikiran itu jadi wadah. Dia akan memproses apa yang masuk dalam pikiran kita. Untuk itu Paulus menasihatkan, masukkanlah hal-hal yang kudus dan mulia. Masukkanlah hal-hal yang sedap didengar. Masukkanlah semua yang adil. Masukkanlah semua yang disebut kebajikan. Masuk dalam pikiran kita. Kenapa? Maka outputnya yang keluar dari pikiran kita pun adalah hal yang sama seperti yang diinginkan oleh Filipi 4 ayat 8. Kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan hal-hal yang kudus, pikiran yang kudus, pikiran yang mulia, pasti outputnya sama. Maka kita akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang benar. Bukan sebaliknya. Bapak Ibu, pola pikir ini jangan dianggap sepele, Bapak Ibu. Makanya Paulus berkata, pikir kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Pola pikir kita, mindset kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi pola pikir yang betul-betul seperti yang Kristus inginkan. Pikiran kita menjadi pikiran yang kudus, pikiran yang mulia, bukan pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor.
kotor, pikiran yang gak berkenan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita sudah jadi orang percaya Yesus Kristus, pikiran kita pun pasti akan diubahkan. Supaya apa? Kita memiliki pola pikir seperti Kristus. Pikiran kita harusnya gak sama lagi dengan pola pikir dunia, Bapak Ibu. Memang gak gampang, tapi itu yang firman Tuhan inginkan. Sehingga sudut pandang kita berbeda. Memandang sesuatu, menilai sesuatu akan berbeda. Kenapa? Karena pola pikir kita, di mana kita belajar memandangnya dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, dari sisi Kristus di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, apa ciri-ciri pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus? Serba mungkin. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu tahu ayat ini latar belakangnya. Latar belakangnya adalah dialog seorang malaikat bernama malaikat Gabriel dengan seorang perawan bernama Maria. Maka Maria dapat kasih karunia, dia akan mengandung bayi Yesus. Tapi Maria bilang begini sama malaikat, mana mungkin hal itu bisa terjadi? Gak mungkin, aku belum menikah kira-kira. Tapi apa kata jawab malaikat? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah yang diucapkan malaikat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Di sini kita diajar untuk memiliki pola pikir seperti itu. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa iman sebesar biji sesawi akan membawa seorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman sebesar biji sesawi. Matius 17 ayat 20 berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil loh Bapak Ibu. Beda dengan biji salak. Beda dengan biji duren. Lebih gede lagi. Ini biji sesawi kecil. Kayak pasir gitu. Tapi Yesus berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada gunung, hai gunung, tercampaklah ke laut. Bayangkan Bapak Ibu, iman yang sebesar biji sesawi saja bisa mencampakkan gunung ke laut. Artinya ayat ini akan membawa seseorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tergantung sekarang pola pikir kita. Tetapi kita ketemukan banyak orang Kristen yang pikirannya terpenjara. Dan berpikir tidak mungkin. Tidak bisa. Kadang-kadang kita kan ketika kita ketemu dengan satu hal. Kita udah langsung berkata, kayaknya gak mungkin. Kayaknya gak bisa. Padahal belum dicoba. Ingat Bapak Ibu Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu boleh punya iman, tapi kalau Bapak Ibu tidak punya tindakan, kita bilang mati, percuma, kosong. Iman harus dengan tindakan. Tindakan apa? Percaya dan melakukan yang meskipun itu tidak mungkin, tapi dengan iman kepada Yesus Kristus, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu yang mesti kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kalau kita mau belajar memiliki pola pikir seperti Kristus. Bapak Ibu, tahun 2020 ada seorang peserta American Got Talent namanya Archie William. Saya pernah tayangkan di sini. Seorang kulit hitam. Dia dituduh membunuh orang kulit putih
Dan dia di penjara puluhan tahun. Dan dia ditaruh di penjara yang sangat terkenal. Penjara yang dianggap penjara yang keras. Dia di penjara. Usianya masih muda. Ketika dia keluar dari penjara, ternyata Bapak Ibu, ketika kasusnya dibuka oleh hakim beberapa puluh tahun yang setelah itu, ternyata ditemukan dia gak bersalah. Dia bebas. Nah, pertanyaannya, selama puluhan tahun di penjara apa yang dia lakukan? Bapak Ibu, dia berkata begini waktu diwawancara. Yang pertama, saya secara fisik di penjara, tapi saya mau belajar. Pikiran saya tidak terpenjara. Kita kadang-kadang terbalik. Kita gak di penjara, tapi pikiran kita terpenjara. Bapak Ibu, kita juga terbalik. Dia di penjara tapi dia bilang saya gak mau, saya terpenjara pikiran saya. Meskipun fisik saya ada di penjara. Bapak Ibu sekarang gak usah jauh-jauh. Ini lagi duduk di semua di sini. Pikiran Bapak Ibu kan bisa jalan-jalan kan. Bener gak? Duduknya di Geraha Niaga. Pikirannya bisa di mana? Di mall. Di mana lagi Bapak Ibu? Ya, makan bakso di mana gitu. Kan pikirannya bisa jalan-jalan. Ternyata Archie William memiliki konsep pemahaman yang luar biasa. Dia bilang meskipun saya di penjara, tapi pikiran saya gak mau terpenjara. Yang kedua, setiap hari saya doa, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, yang menarik adalah dia rupanya di penjara suka nonton American Got Talent. Lalu dia berkata begini, satu kali kelak aku yakin aku akan di panggung itu. Panggung di American Got Talent. Padahal dia sedang di penjara dan dinyatakan dia bersalah. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti janji firman Tuhan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Buktinya Archie William dinyatakan tidak bersalah. Dan dia menjadi kontestan American Got Talent ke-15 pada tahun 2020 yang lalu. Bagaimana Bapak Ibu? Dia belajar memahami tentang pikiran Kristus. Pikiran yang serba mungkin. Bapak Jam Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu. Meskipun serba mungkin, ini jadi catatan buat kita Bapak Ibu. Meskipun serba mungkin, harus tidak bertentangan dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Segala sesuatu jadi mungkin, asal itu sesuai kehendak Bapa di surga. Harus sesuai dengan Bapa di surga. Kalau doa kita Bapak Ibu dinaikkan Tuhan gak jawab, artinya doa kita tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ingat, dia adalah Allah yang berdaulat. Allah yang tahu mana yang baik dan tidak baik buat hidup kita. Makanya pentingnya Bapak Ibu cari kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Dan alami bahwa hal-hal yang mustahil diubah menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bisa jadi mungkin dalam hidup kita asal kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita sudah hidup sesuai kehendak Tuhan? Bukankah kita manusia lebih senang mengikuti kehendak kita diri sendiri, kemauan kita daripada mengikuti kehendak Tuhan? Gak gampang Bapak Ibu. Untuk mengikuti kehendak Tuhan ada hal yang harus kita lakukan. Ada harga yang kita mesti bayar. Dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam rangka kita ingin belajar
Agar kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Meskipun kadangkala hal itu menyakitkan dalam hidup kita. Dan tidak sesuai dengan harapan-harapan hidup kita. Tapi kalau itu merupakan kehendak Tuhan. Mau tidak mau kita harus jalani. Dan yang terpenting adalah meskipun hal itu menyakitkan. Yang penting itu menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan buat hidup kita. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi kita mesti belajar untuk bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Salah satu kehendak Tuhan yang kita bisa mengerti antara lain adalah Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu mengucap syukur salah satu kehendak Tuhan yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu yang hadir hari ini, teruslah kita belajar untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan. Dan bahkan kita mau hidup terus di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ciri orang yang memiliki pikiran Kristus, mementingkan orang lain. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu kenal Rasul Paulus. Dia seorang penganiaya jemaat, namanya dulu Saulus. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat hidupnya berubah. Di gerbang pintu Damsik, dia tersungkur jatuh dari kuda. Dia melihat cahaya. Lalu dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Perjumpaan pribadi antara Saulus dengan Yesus merubah hidupnya. Merubah hidupnya Bapak Ibu. Ketika dia berubah hidupnya Bapak Ibu, maka ketika dia jadi seorang rasul, dia bisa menasihatkan kepada jemaat di Filipi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ingat Bapak Ibu, ciri pola pikir seperti Kristus atau memiliki pola pikir Kristus, memperhatikan atau mementingkan orang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ada kepedulian mementingkan orang lain Bapak Ibu? Atau hanya diri kita saja? Lu mau hidup-hiduplah, mati-matilah urusan lu. Apakah kita orang Kristen hidup seperti itu? Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi sesama? Yesus mengajarkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan akal budimu. Dan yang hukum kasih yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi orang lain. Mengasihi. Di sini kalau kita punya rasa kasih Bapak Ibu, pasti kita mementingkan juga orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di dunia gak sendiri loh. Ada banyak manusia-manusia yang lain dengan modelnya yang unik-unik. Manusia modelnya unik-unik Bapak Ibu. Ya. Ada teman-teman saya Bapak Ibu yang kalau mau tidur kakinya mesti cuci dulu pakai air. Basah-basah dia naik ke tempat tidur. Istri bilang, kenapa lu tiap malam mesti cuci kaki mau tidur? Unik, yang manusia itu unik. Ada yang model begini. Mungkin dia mempelajari ilmu katak dulu Bapak Ibu. Manusia itu banyak dengan keunikannya. Tapi di tengah-tengah keunikannya Bapak Ibu, kita diajar untuk apa? Bisa belajar mementingkan orang lain. Tidak mementingkan diri kita saja. Dalam kehidupan berkomunitas bersama-sama anggota tubuh Kristus yang lain, salah satu syaratnya adalah menjaga kesatuan hati. Perhatikan Bapak Ibu, kata-kata ini. Kesehatian diawali dengan cara berpikir benar.
dalam hal ini tidak memikirkan kepentingan sendiri. Mereka penting orang lain lebih dahulu. Kalau kita ini sama-sama punya pikiran seperti Kristus Bapak Ibu, saya percaya kita akan mengarah hidup pada pemikiran yang benar. Dan kalau pikiran kita benar, berarti apa? Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sehati. Kalau sehati Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa kerjakan bersama. Karena apa? Punya pikiran Kristus, di mana pikiran Kristus mengajar kita berpikir benar, dan pikiran benar itu membuat kita bisa sehati dalam melakukan banyak hal. Di gereja ini Bapak Ibu, kalau kita gak punya pikiran sehati, gak mungkin kita bisa bikin GBK. Gak mungkin kita bikin basar murah. Gak mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Diperlukan kesehatian. Bapak Ibu, kalau kita nih gotong royong sama-sama, hal besar kita tanggung sama-sama, jadi ringan. Betul kan Bapak Ibu? Dibutuhkan kesehatian. Untuk itu, kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Dimulai dari sikap kerenan hati seperti apa yang Kristus teladankan. Memiliki pikiran Kristus berarti yang ketiga, belajar memikirkan kepentingan orang lain. Bukannya diri sendiri. Jangan egois, Bapak Ibu. Dan kita belajar dari sikap keteladanan Yesus yang luar biasa. Salah satunya adalah kerendahan hati Tuhan Yesus. Belum lama saya nonton film Last Supper Bapak Ibu. Di bioskop. Itu diambil dari Nas Yohanes, Injil Yohanes. Ditutup dengan kisah Petrus berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dan seterusnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus membasuh kaki para murid. Itu tanda kerendahan hati Yesus. Itu keteladanan yang banyak dibuat. Banyak hal keteladanan Yesus telah lakukan buat hidup kita. Harusnya pun kita belajar ikut dalam teladan yang Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Karena kita adalah pengikutnya, pengikut Kristus. Hari ini kita telah belajar ciri-ciri orang yang memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, pikirannya mulia, kudus. Pikirannya gak macam-macam, gak neko-neko. Gak ada pikiran jahat. Yang kedua, memiliki pola pikir serba mungkin. Tapi serba mungkin yang harus sesuai dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, mementingkan kepentingan orang lain. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak. Kita belajar satu lagu Bapak Ibu. Sudah kita latih waktu hari Jumat. Waktu dalam doa pengurapan. Judulnya 1000 cara Tuhan menolong. Waduh, 1000 cara. Bahasa lainnya ceceng cara Tuhan. Cara mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Oh, ku pilih untuk tetap percaya, untuk tetap percaya, pilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara Tuhan. Mari katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, memeliharaku. Amin. Anugerah-Mu Tuhan
lain pergi. Pergi. Anugerahmu. Oh, jadi perisaiku Tuhan. Amin, amin, amin. Memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Tanyakan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Mata kami tertuju padamu. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalammu. Kekuatanku hanya di dalam. Erat dalam dekatmu. Dalam dekatmu. Terlebih di saat aku lemah. Saat ku tak mengerti, ku pilih tetap percaya. Untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari katakan, haleluya, anugerahmu Tuhan. Anugerahmu jadi perisaiku mengalir. Amin, 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 amin. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Amin, amin. Memeliharaku. Anugerahmu seumur hidup terjadi dalam hidupku. Terima kasih buat anugerahmu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami adakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Agar kami memiliki pemikiran Kristus yang ada dalam hidup kami. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami bersalah Tuhan. Ampuni kami. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hostia atau roti yang kami akan makan. Dan cawan yang kami akan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar kami makan minumnya. Kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bahkan kami imani yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Bahkan kalau kami mati, kami pun akan mengalami kebangkitan tubuh. Amin. Seperti janji Tuhan buat hidup kami. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Silakan duduk. Mata kami tertuju padamu. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam. Dalam dekatmu, terlebih di saat aku lemah. Ku pilih tetap percaya. Tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Tetap menyembah. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk
Katakan anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu jadi Amin. Amin. Memeliharaku, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Katakan kembali anugerah-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan perjamuan kudus kita. Amin. 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 Anugerah-Mu seumur hidup. Ada saat yang lain pergi. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu Tuhan. Oh, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Amin. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Amin. 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 Terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti di tangan kanan kita. Baca ayatnya. Saya kembali dapat Mazmur 23 ayat yang pertama. Tadi pagi Ulangan 28 ayat 8a. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita angkat hosti di tangan kanan kita Bapak Ibu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan. Amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua menundukkan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi
atas segala Tuhan. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan kembali. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima siang ini. Sekarang mau berdoa menaikkan syafaat kami untuk jemaat yang sedang membutuhkan doa hari ini Tuhan. Engkau lihat tangan yang diangkat, terlebih hati kami. Engkau tahu persis apa yang ada di hidup kami. Engkau tahu benar Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan dengar doa kami. Engkau mengabulkan doa kami. Dan biar doa kami menjadi doa yang berkenan di hati Tuhan. Kami pulang mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Mendapatkan kelepasan, mendapatkan kemenangan. Mendapat jalan keluar dari Tuhan. Bahkan kami iman yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kayak berdoa untuk Ibu Meling Tuhan. Tuhan terus sembuhkan Ibu Meling. Secara ajaib dan sempurna. Tuhan terus sembuhkan PPI. Tuhan terus sembuhkan Pak Suhendra. Tuhan terus sembuhkan Yosean. Tuhan terus sembuhkan jemaat-jemaat yang lain yang masih sakit, yang hamba disebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan juga sembuhkan Kook Tuhan, di tubuh yang sehat dalam masa tuanya. Tuhan tolong jemaat ini, mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan pimpin langkah hidup kami setiap hari. Berkati pekerjaan kami, usaha dagangan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, studi mereka. Tuhan yang berkati mereka semua. Berkati kami selalu dengan kesehatan dari Tuhan. Serta lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, ya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa khusus buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, para kepala daerah, aparat pemerintah dari pusat daerah. Tuhan berkati TNI, Polri, anggota Dewan. Biar kami bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkat-Mu ada terus buat bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia kami cintai. Kau tidak pernah meninggalkan negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati terus hasil laut, hasil tanahnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan Jabodetabek di mana kami tinggal. Tuhan juga berkati lingkungan GB Ruko Gerhaniaga. Biarkan kami terus jadi terang, jadi berkat. Berkati GBK yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, hamba menyerahkan sekali lagi seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti mereka akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau mengatakan pengakuan iman GBI versi ringkas. Dimulai dengan perkataan aku percaya bahwa. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Selamat memberikan yang terbaik. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik,
untuk persembahan dan juga tabur imannya. Sekarang kita akan menyaksikan warta jemaat minggu hari ini melalui tayangan. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabar minggu ini? Pasti bisa dilewati. Selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang datang pada hari Minggu ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Kamis 11 April 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah Youth Pet Walkers pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 13 April 2025 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 18 April 2025. Diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah pada hari Minggu 20 April 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah Minggu akan mengadakan kegiatan Paskah Sekolah Minggu pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 9 dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Ada kegiatan mini drama dan cari telur. Para orang tua diharapkan dapat membawa putra-putrinya untuk mengikuti ibadah ini. Gerakan Berbagi Kasih atau GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 9 April 2025. Dalam rangka Hari Paskah, GBK akan memberikan telur pada hari Rabu 16 April 2025 kepada warga, ocol, pemulung, dan orang-orang lain yang datang untuk makan siang. Kepada Bapak Ibu yang rindu memberkati dalam pemberian telur dan atau persiapan GBK ini, dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Katekisasi Perbaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBU Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBU Ruko Geraha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBU Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan, GBI
Ruko Grahaniaga akan mengadakan One Night Gathering yang akan diadakan tempatnya di 5G Resort. Kita doakan supaya acara bisa berlangsung dan terlebih kami mengundang jemaat untuk bisa ikut dalam One Night Gathering tersebut. Kami tunggu Bapak Ibu untuk bisa ikut dalam acara ini meskipun hanya 1 malam. Ditunggu pendaftarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Watek, yuk. Iya, Bapak Ibu kita doakan untuk rencana One Night Gathering ini tempatnya di Caringin, Bapak Ibu. Jadi kita nggak kena macet. Jadi kalau kita keluar tol Ciawi, masuk tol Bocimi, kita keluar di Caringin, kemudian dari keluar Caringin nggak jauh kita masuk ke kanan, ya, masuk naik agak ke gunung gitu Bapak Ibu, ya, dan ternyata sudah banyak gereja yang pakai tempat ini. Kita ini termasuk ketinggalan juga ya. Ya tanggal-tanggal libur tuh semua udah di booking semua sama gereja-gereja Bapak Ibu. Biaya per orang di sana Bapak Ibu nginep 400.000 Bapak Ibu. Jadi dapat makan 3 kali, 2 kali snack. Ya, 400.000. Ya, Bapak Ibu kita doakan supaya Bapak Ibu bisa ikut pergi, dan kalau Bapak Ibu sekeluarga kan mungkin wah jadi besar nih biayanya. Kalau 5 orang jadi 2 juta. Nah, nanti panitia akan buka tabungan. Mungkin Bapak Ibu seminggu mau nabung 50.000. Berapa? Kan nanti dikit-dikit lama-lama jadi bukit Bapak Ibu. Jadi nggak berat ya. Kayak berharap bisa ikut pergi, tempatnya bagus, bersih Bapak Ibu. Ya. Jangan takut ibu-ibu yang mungkin jalannya agak susah, ada lift. Tadi kan ada lift. Jadi kalau mau naik ke tempat kita mau kemana gitu ada lift, bisa ada lift. Jadi nggak usah naik tangga. Mereka siapkan lift. Ya. Jadi doakan untuk rencana ini. Bulan September Bapak Ibu. Bulan September kita berangkat Jumat, kita pulang Sabtu. Kita sudah temu tanggal yang Jumatnya libur. Tapi rupanya di tempat itu sudah di-booking oleh berbagai gereja, udah full. Tempat lain juga, tempat retreat lain udah di-booking sama gereja lain rupanya. Mereka cepet-cepet cari tanggal, kita ketelatan. Ya, doakan Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa ikut biarpun semalam. Kita bisa bersama-sama beribadah, sharing, bahkan kita lebih saling mengenal satu dengan yang lain sehingga persekutuan kita semakin hari semakin baik ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tanggal 16 itu jatuh hari Rabu. Rabu besok tanggal 9 kita sudah mulai kembali GBK. Jadi sudah mulai, dan khusus 16 April itu hari Rabu edisi Paskah. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau nyumbang telur silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bawa telur 5,5 kilo, ada yang bawa sekilo, silakan. Kita kumpul-kumpul nanti buat orang-orang GBK itu pulang kita kasih telur rebus Bapak Ibu dalam rangka edisi Paskah. Biar telur itu berbicara tentang kasih kita, makanan yang mereka bawa makan berbicara tentang kasih kita kepada mereka ya. Saya percaya Bapak Ibu kita mau terus mendukung acara ini, semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setia mensupport ya, baik yang masukin amplop di kotak maupun yang nyumbang minyak setiap minggu, setiap bulan, yang nyumbang beras, yang nyumbang kerupuk Bapak Ibu, dan yang nyumbang yang lain-lain termasuk perlengkapan untuk kita memasak, dan ibu-ibu yang mau bayar harga masak dan sebagainya ya. Saya percaya apa yang kita perbuat pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur hari ini Tuhan Kau sudah berkati ibadah kami yang kedua. Di tempat ini namamu terus dimuliakan, dibesarkan dan diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik-Mu. Kalau besok kami sudah mulai melakukan aktivitas kami ataupun yang masih libur, Tuhan sertai kami.
Terima kasih Engkau telah menyertai jemaat yang sedang berlibur, yang sudah berlibur, sehingga mereka boleh kembali dengan selamat, dengan tidak satu kurang apapun juga. Sebentar kami akan berpisah, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kembali. Sekarang terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.